Audio Jungle. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Baik, kita buka pembelajaran pada hari ini dengan mengucap Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, minggu lalu sudah dibahas mengenai barisan dan deret aritmatika. Maka hari ini kita akan membahas mengenai barisan dan deret geometri. Nah, ini ya, udah tahu ya nama guru siapa, ya kan? Iya Oke. Bu. udah tahu, Bu. Nah, ini adalah beberapa konten yang akan kita pelajari pada hari ini, ya. Tadi ada kompetisi inti, kompetisi dasar, indeks penilaian kumulatif, dan tujuan pembelajaran. Ini dilocot aja. Kita langsung masuk ke barisan geometri. Nah, di sini ada barisan geometri. Coba Hendri baca. Baris geometri adalah baris yang nilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui perkalian dengan suatu bilangan R. Ya. Perbandingan atau rasio antara nilai suku dengan nilai suku sebelumnya yang berdekatan selalu sama, yaitu R, sehingga UN per U dalam kurung N kurangi 1 sama dengan R. Siap. Oke. Next. Nah, ini ada contoh barisan geometri. Tadi kan sebelumnya sini sudah dijelaskan barisan geometri adalah barisan yang nilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui perkalian dengan suatu bilangan yang disebut R atau rasio. Nah, ini ada contohnya. Sebagai contoh ada bilangan 1, 2, 4, 8, 16 merupakan barisan geometri dengan nilai R-nya segini. Kenapa ini disebut barisan geometri? Karena misalkan kita ngambil suku ketiga 4. 4 ini didapat dari hasil perkalian suku sebelumnya dikalikan dengan rasio. Tadi gimana cara mencari rasio? Nah, ini rumusnya mencari rasio. UN sama dengan UN min 1. UN, misalkan kita ambil UN adalah U2, ya kan? Terus per UN min 1 berarti U1. Maka 2 per 1 sama dengan 2 gitu. Jadi R-nya didapat adalah 2. Maka ini 1 kali 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16 kali 2, 32 dan seterusnya. Itu ya. Itu disebut barisan geometri. Nah, selanjutnya untuk mengetahui nilai suku ke N dari suatu barisan geometri dapat diketahui dengan mengetahui nilai suku ke K dan rasio antar suku yang berdekatan. Jadi kalau misalkan nanti ada contoh soal tapi diketahuinya itu sukunya, misalkan diketahui suku ke-7, maka yang ditanyakan suku ke-10. Nah, itu belum tahu tuh suku pertamanya berapa, maka pakai rumusan yang ini. Oke, paham? Ya, terus lanjutnya. Nah, ini jika yang diketahui adalah nilai suku pertama atau A, nih A itu suku pertama ya, dan rasio antar sukunya yang tadi R yang udah kita cari itu, maka nilai K sama dengan 1 dan nilai UN adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah rumus mencari suku ke N. Boleh dicatat dulu. UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. UN, N adalah yang ditanya. Misalkan, tentukan suku ke-7 pada barisan berikut, maka N-nya tinggal diganti angka 7, maka jadi U7. A-nya tadi apa? Enggak, A-nya adalah suku pertama. R-nya adalah apa, Andri? Rasio, betul. N-nya masih tadi ya yang ditanyakan. Oke, udah ditutup? Udah? Oke, lanjut. Nah, tadi kita bahas mengenai barisan geometri. Sekarang masuk ke deret geometri. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa bedanya barisan dan deret geometri? Belum Bu. Belum tahu, Andri tahu nggak? Oke, Ibu ulas sedikit ya mengenai bedanya barisan dan deret geometri. Kalau barisan tadi ada suku pertama, suku kedua, suku ketiga dan selanjutnya, ya kan? Sedangkan kalau deret geometri adalah penjumlahannya, begitu. Jadi penjumlahan dari suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat dan seterusnya, gitu. Jadi kalau barisan itu misalkan tentukan suku ke-7. Sedangkan kalau deret tentukan jumlah suku. Maka kalau jumlah hitung dari suku pertama ditambah sampai suku ke-7. Begitu. Jadi kalau deret itu dijumlah, kalau barisan itu bilangan-bilangannya. Ya, paham sampai sini? Oke, kita masuk ke deret
geometri. Nah, Angga baca coba. Deret geometri adalah penjumlahan suku dari suatu barisan geometri. Jumlahan dari suku-suku pertama sampai suku ke n. Ya. Barisan geometri dapat dihitung sebagai Sn sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 tambah Dan seterusnya. tambah U sama dengan N Dalam kurung. N dikurang 1 Tambah UN atau sebagai Sn tambah A tambah AR tambah AR pangkat 2 pangkat 2 tambah AR pangkat 3 dan tambah seterusnya. Iya. tambah AR dalam kurung N min kurang 2 Iya. tambah AR dalam kurung N kurang 1. Iya gitu ya. Terus nah ini coba baca lagi enggak? Jika hanya diketahui nilai A adalah suku pertama dan nilai UN adalah suku ke N, Iya. maka nilai deret aritmatika adalah Sn sama dengan A apa tuh? A dalam kurung A dalam kurung A kurang 1 kurang Rn per 1 kurang R dengan syarat. Nah ini bedanya. Ini geometri ya. Maka nilai deret geometrinya adalah bukan aritmatika. Aritmatika kita udah bahas minggu lalu ya. Nah ini Sn sama dengan A dalam kurung 1 dikurangi R pangkat N per 1 min R. Di sini ada syaratnya. Dengan syarat, nah ini harus dicatat nih ya. Dengan syarat R-nya 0 sampai 1. Ya. Jadi kalau R-nya itu 0 sampai 1, maka pakai rumus yang ini. Oke. Nah, ada rumus kedua, Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N min 1 per R min 1 dengan syarat R-nya harus lebih dari 1. Kenapa kayak gini? Karena kalau misalkan R-nya lebih dari 1 dimasukkan ke sini, maka nanti 1 dikurangi misalkan R-nya adalah 3. 1 dikurangi 3 sama dengan min 2, ya kan? Nah, ini tidak boleh negatif pembaginya. Begitu. Makanya di sini ada 2 rumus. Kalau R-nya 0 sampai 1 ini. Kalau R-nya lebih dari 1, maka rumusnya ini. Oke? Ada yang mau ditanyain? Oke ya. Lanjut. Persamaan tersebut bisa dibalik untuk mencari nilai suku ke R. Nah, misalkan dalam soal itu diketahuinya jumlahnya. Yang ditanyakan adalah sukunya, maka menggunakan rumus yang ini. Oke, boleh dicatat. Udah? Oke, next ya. Nah, itu tadi mengenai deret. Sekarang kita lari ke contoh soal dan pembahasan supaya anak-anak bisa lebih jelas. Andri dulu deh. Andri mau lihat contoh soal nomor berapa? Nomor 4. Oke, coba dibaca. Suka sekali dipotong menjadi 5 bagian sehingga ukurannya membentuk deret. Jika panjang potong tali terpendek 4 cm dan potong tali terpanjang 324 cm, maka panjang tali semula adalah. Kira-kira ini contoh soal barisan geometri atau deret geometri? Deret. Deret geometri. Kenapa? Karena ada penjumlahan. Iya, karena ada penjumlahannya. Oke, kita bahas. Diketahui, tadi katanya seutas tali dipotong menjadi 5 bagian sehingga ukuran membentuk deret. Potongan tali terpendek adalah 4. Berarti ini adalah suku pertama. Potongan tali terakhirnya yang paling terpanjang 324. Maka di sini catat A-nya atau suku pertamanya adalah 4. N-nya 5. 5 itu yang dicari ya. Tuh. Terus U5. U5-nya 324. Kenapa U5? Karena di sini dikasih tahu potongan tali terpanjang. Ya. Jadi U5. Menentukan rasio terlebih dahulu karena di sini belum diketahui rasionya, maka kita menentukan rasio terlebih dahulu. Ini ya rumusnya pakainya yang U5 sama dengan AR pangkat N min 1. U5-nya tadi udah diketahui berapa? 324. A-nya udah dimasukin, R-nya karena kita cari R, maka R-nya tetap R. Pangkat 5 dikurangi 1. Nah, didapatlah R-nya sama dengan 3. Karena kita mau mencari jumlah dari suku pertama sampai suku terakhir, maka kita menggunakan rumus deret. Ya. Sekarang kita lihat R-nya lebih dari 1 atau kurang dari 1? Lebih dari 1. Kalau lebih dari 1, maka menggunakan rumus yang R dikurangi
1. Nah, ini tinggal dimasukin aja. Ini S5, A-nya 4, sama kayak tadi ya. Didapatlah jumlah suku kelima pada barisan geometri tersebut adalah 484. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Nggak ada ya. Pinter emang. Oke, selanjutnya Angga. Contoh soal berapa Angga? 1. 1. Biasanya kalau nomor 1 gampang. Coba baca enggak? Diketahui sebuah barisan geometri 3, 6, dan 12. Ya. Tentukanlah suku ketujuh pada barisan tersebut. Oke, berarti ini contoh soal barisan geometri atau deret geometri? Barisan. Barisan. Kenapa? Iya, Henry, ini barisan atau deret? Soalnya Barisan. Kenapa? Karena yang ditanya bilang Angga, kenapa? sama. Karena yang ditanyakan adalah barisan. Barisan. Tentukan suku ke-nya, bukan jumlah suku ke. Oke? Itu ya clue-nya. Mari kita bahas. Diketahui A-nya, tadi A-nya suku pertamanya berapa? Suku 3. pertamanya 3. Rasio itu adalah suku selanjutnya yang dibagi suku sebelumnya. Maka 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, masukin rumusnya UN sama dengan AR pangkat R min 1. Tinggal di input aja. Jadi didapatlah hasilnya U7 sama dengan berapa enggak? 192. Iya. Bagus. Ada yang mau ditanyain enggak? Enggak ada, yakin? Baik. Karena tidak ada yang ditanyakan, berarti kan itu sudah cerdas dan sudah mampu mengerjakan soal. Alhamdulillah. Nah, oleh sebab itu, Ibu kasih latihan soal ya. Maju. Tapi ini tenang aja, nggak semua dikerjain. 1 orang mendapatkan 1 soal. Siapa dulu yang mau? Angga dulu atau Henry dulu yang mau milih? Saya dulu. Oke, boleh. Nomor berapa Angga? 1. Nomor 1. Selalu 1. Kenapa? Nggak mau diluain ya? Iya. Oke. Nah ini soalnya, catat dulu Angga. Diketahui Ya? Udah. Oke. Itu dikerjain ya. Sekarang Ibu kasih waktu. Kerjain. Sekarang Henry, naruh berapa? 1 juga? Kan nomor 6. Ya tadi samaan. Nah, iya. Berapa? 6? Iya. Kenapa 3? 3 aja? Gak usah 6, 3 aja. Biasanya 6 itu yang paling sulit. Biasanya. Sudah kita buka. Oh gampang ini mah. Kalau dari soalnya tuh sedikit berarti gampang. Basic. Udah? Oke. Mau Ibu kasih waktu berapa lama? 5 menit aja ya. Oke. Udah? Belum, Bu. Henry udah? Sudah. Coba Ibu lihat. Next. Oke, ya. Sip, mantap. Nanti betul. Nanti Ibu kasih nilai ya. Kasih nilai tambahan. Angga, kamu kenapa ketawa-ketawa? Udah belum? Ya, Bu. Kalau nggak bisa nanya dong. Siapa ini ngerjain nanya ya? Ke Gladys. Iya. Bisa-bisanya. Dapat nyontek, Bu. Ini dari mana? 4096. Dari penjumlahan ini, Bu. Dari 4 kali. 4 pangkat 6. 4 kali. 4 kali 4 pangkat 6. Ya, angka juga betul. Ya. Memang pinter-pinter ya. Iya dong. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, sekali lagi Ibu mau nanya, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Angga? Cukup. Yang lain? Nggak ada juga ya. Oke, baik. Karena nggak ada yang ditanyakan, nanti tugasnya Ibu kasih setelah ini. Aduh, Untuk pertemuan iya. minggu selanjutnya, supaya nanti anak-anak bisa lebih semangat lagi dalam belajar matematika. Setuju? Setuju. Nah, Nggak setuju. oke. Terima kasih semuanya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.